sangat konkret apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan kami mengapresiasi karena jelas kita tahu bahwa apa yang terjadi di tahun lalu ada banyak perbaikan di tahun ini dengan vaksin sebagai game changer-nya. Jadi kembali lagi, ujung-ujungnya tetap penanggulangan pandemik dan juga peningkatan vaksin. Sehingga adanya peningkatan. Kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar 57,6% di PDB kita. Sehingga kita juga terus mendorong akan adanya suatu langkah ataupun berkaitan dengan regulasi maupun juga relaksasi terhadap bagaimana supaya daya beli itu meningkat satu sisi dan penanganan COVID memberikan kelonggaran dalam mobilitas. Nah, dua hal inilah yang akan mendorong kepada konsumsi rumah tangga. Nah, kita apresiasi juga untuk pembicaraan tadi yang disampaikan Pak Justinus bahwa ekstensifikasi juga termasuk bagaimana melihat sektor PPN. PPN kita memang di tahun lalu 2020 itu lebih kurang hampir masih PPH ya yang terbesar kontribusinya hampir 683 T, kemudian PPN 518 dan tentunya yang sisanya adalah pajak lainnya PBB dan sebagainya. Nah, kita melihat memang PPN ini silakan untuk pemerintah melihat kembali dalam helikopter view yang terbaik terhadap barang dan jasa yang belum terkena karena memang kemarin dalam sosialisasi kami mendengar Indonesia cukup banyak barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Tetapi fungsi dari tangan ini sangat penting di mana untuk yang kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari 11 kebutuhan pokok kalau boleh subsidi malah PPN-nya. Supaya apa? PPN ini disubsidi masyarakat khususnya, bukan yang menengah atas, menengah bawah ini yang marginal yang hari ini masih suffer, itu mereka tetap punya kemampuan, bahkan juga ada satu daya beli yang keluar setelah PPN-nya disubsidi. Tetapi silakan yang menengah ke atas pertimbangkan lagi. Nah, kami melihat misalnya kemarin subsidi ongkos kirim. Nah, itu sebenarnya baik kalau misalnya setengahnya subsidi PPN supaya kebutuhan dari meningkat, masyarakat meningkat. Ya. Pak Justinus, tanggapan Anda Pak tadi yang disampaikan oleh Pak Roy Mande, alangkah baiknya subsidi-subsidi, insentif dan juga potongan-potongan tadi dialihkan ke hal-hal yang jauh lebih relevan dan langsung menyentuh dunia bisnis dan usaha. Memungkinkankah masukan dari Pak Roy Mande tadi Pak? Ya, saya rasa ini masukan yang sangat bagus dan sekarang juga sedang kita pikirkan bersama. Bagaimana trade-off antara insentif yang tidak tepat sasaran tadi dengan subsidi yang lebih tepat sasaran itu menjadi pilihan yang bahkan sangat bagus. Maka kita akan mendorong subsidi kepada orang sehingga tepat sasaran, sehingga kita juga bisa mengurangi ketimpangan sosial yang sekarang ini terjadi. Nah, di lain itu kita juga ingin terus memperbaiki kualitas administrasi kita, integrasi data, informasi dan lain-lain ke dalam sistem perpajakan kita, sehingga kita betul-betul bisa memilah yang sudah patuh mendapatkan reward atau insentif, yang belum patuh kita berikan pembinaan, kita berikan penyuluhan, yang tidak mau patuh kita berikan law enforcement. Jadi dengan demikian akan terjadi suatu skema peningkatan kepatuhan sukarela yang lebih baik. Nah, di kesempatan ini menjadi bagus karena masukan dari pelaku usaha itu sangat konkret di lapangan dan itu betul-betul akan memperbaiki dan memperkuat apa yang sekarang sedang dirumuskan, Mas Erwin. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.